Bisa jadi orang yang biasanya taat itu supaya gak sok taat, sok suci, dijeblosin dulu ke maksiat supaya dia sadar betapa mahalnya nikmat taat, bahwa dia taat itu bukan karena dirinya yang taat, tapi dia digerakkan Allah kepada ketaatan. Dan dia juga sadar bahwa ketika dia maksiat itu dia gak sanggup untuk menahan untuk tidak maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, penyimak Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita senantiasa di dalam kefahaman, di dalam setiap paparan-paparan uripe Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita semua umat manusia menyangka diterimanya amal atau diterimanya ketaatan, bahkan kemaksiatan itu bisa dirasakan besok saat di akhirat. Seolah-olah balasan atas ketaatan dan kemaksiatan kita diterimanya nanti ketika kita sudah mati. Akan tetapi sesungguhnya balasan atas ketaatan dan kemaksiatan kita selama ini sejatinya dibalas secara spontan, langsung saat ini juga. Jadi sebelum kita memahami bahwa balasan-balasan ketaatan ataupun balasan-balasan kemaksiatan kita dibalas secara spontan langsung saat ini, maka kita harus tahu dulu makna ketaatan ataupun kemaksiatan di sisi manusia dan ketaatan ataupun kemaksiatan di sisi Allah. Karena ketaatan ataupun kemaksiatan di sisi manusia sangatlah beda jauh antara langit dan bumi. Sementara ketaatan di sisi manusia hanyalah memandang dohiriah manusianya. Manusianya hanya menilai syariat manusianya untuk mengaplikasikan suatu ketaatan atau kebaikan. Kita semua selama ini hanya memandang, menyaksikan laku-laku dohiriah diri manusia kita selama ini. Juga pun kemaksiatan sama halnya demikian. Seolah-olah badaniah atau syariat yang kita kerjakan di dalam kemaksiatan itulah yang ternilai. Contohnya seperti pemabuk, penjudi, penzina, perampok, pencuri dan sebagainya. Seolah-olah yang dinilai hanyalah babakan badaniah saja. Itulah ketaatan dan kemaksiatan ala manusia di dunia ini. Bukan ketaatan dan kemaksiatan ala Allah yang di akhirat.
Di dalam ketaatan kita selama ini penuh dengan kebanggaan, penuh dengan kemuliaan di saat kita melakukan ketaatan ataupun kebaikan. Di dalam hati kita penuh syarat dengan riya, ingin dipuji, dan sebagainya. Endingnya di dalam ketaatan atau kebaikan itu, kita di dalam hati kita berharap banyak hal dan banyak sesuatu. Contohnya berharap ketika kita beramal atau bersedekah, minimal kita berharap rasa terima kasih dari siapa yang kita beri. Minimal lagi kita berharap penghormatan dari orang yang kita beri. Minimal lagi kita mengharap kembalian dari apa yang kita berikan. Siapa tahu dibalas yang berlipat-lipat ganda kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi semuanya serba kelak, semuanya serba nanti. Dan minimal lagi kita berharap-harap pahala. Dan ending-endingnya kita berharap surga dari apa? Kebaikan atau ketaatan yang selama ini kita kerjakan. Inilah tanda bahwa selama ini kita mengerjakan ketaatan atau kebaikan itu masih ala hawa nafsu, masih ala iblisia, seolah-olah iblis, seolah-olah hawa nafsu, seolah-olah diri kita yang paling mampu untuk melakukan itu semua. Endingnya akhirnya maka semua apa yang kita kerjakan meskipun kelihatannya di dalam ketaatan ataupun kebaikan, endingnya akhiratnya kembali kepada neraka, kepada jahanam, dibakar oleh iblis dan setan karena semuanya serba lindas. Belum lillahi ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud Allah membalas apapun perilaku dan laku manusia, baik itu taat dan maksiat, secara spontan, langsung. Jadi bila di dalam hal kita melaksanakan ketaatan atau kebaikan yang jatuhnya kepada linapsi, maka jangan diharap-harap lagi kebaikan itu. Karena kebaikan di sisi manusia itu sebenarnya kemaksiatan di sisi Allah. Kenapa? Karena manusia telah menduduki sifat-sifat Tuhannya sebagai Tuhan yang mengendalikan manusia. Manusia merasa bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan ketaatan ataupun kemaksiatan. Maka dari itu langsung dibalas, maknanya ditolaknya seluruh amal-amal yang kita lakukan, bahkan akan membakar menjadi siksa-siksa api neraka yang ada di dalam dada kita. Ketika kita dihujat atau kita dibenci orang, kita marah panas, kita tidak terima bila kita dihujat, kita diolok-olok orang lain karena kita merasa sudah suci, karena kita merasa sudah baik, karena kita merasa sudah melaksanakan ketaatan yang begitu banyaknya di dalam hati kita selama ini, sehingga kita menolak hujatan-hujatan orang lain. Itulah imbas dari amal yang linas, amal yang diakui oleh manusianya. Ya dibalas langsung secara spontan, ditolaknya seluruh amalnya secara langsung. Kenapa? Karena bukan Allah yang melakukannya, karena bukan Allah yang menguasainya,
karena bukan Allah yang memerankan dan yang menggerakkan manusianya. Mana mungkin diterima oleh Allah, sedangkan Allah tidak kita pertuhankan di dalam hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa amal apapun yang kita kerjakan langsung spontan dibalas oleh Allah. Hanya orang-orang yang ditunjuki Allah lah yang tahu ini semua. Bagi kebanyakan manusia buta akan ini semua. Kenapa? Karena manusia terlena dengan hawa nafsunya. Karena manusia terlena dengan iblis dan setannya. Karena manusia sudah dipenjara, dibelenggu oleh iblis dan setan yang dipertuhankannya di dalam hatinya, sehingga manusianya tidak tahu hal yang sebenar-benarnya, tidak tahu hal yang sesungguh-sungguhnya. Ingin selamat malah mendapatkan celaka, ingin pahala maka yang didapat hanyalah dosa-dosa saja. Semuanya serba angan-angan. Itu babakan ketaatan kebaikan di sisi manusia. Apalagi keburukan. Jadi maknanya kebaikan saja sudah demikian nilainya, apalagi keburukan. Pasti di dalam hati manusianya lah yang berkuasa atas keburukan-keburukannya, sehingga manusia terbelenggu dengan dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Jadi terkadang ada sahabat yang bertanya, kalau hidupku ini Allah, berarti kalau aku berzina, Allah yang berzina. Inilah orang-orang atau sahabat-sahabat yang belum memahami babakan gaji diri ini. Karena yang dilihat, karena yang dinilai, karena yang disaksikan hanya laku-laku dohiriyah saja. Masih memandang yang di luar diri. Maknanya bagaimana mungkin Allah yang Anda anggap berzina, sementara semua apa yang Anda lakukan ya laku Anda sendiri. Itu di dalam laku kemaksiatan, laku keburukan. Laku kebaikan saja seperti itu, apalagi laku keburukan. Pasti jatuhnya kepada linafsi, sehingga manusianya terhukumi oleh dirinya sendiri sebuah dosa-dosa yang besar. Hati selalu menderita, hati selalu ketakutan. Takut tiba-tiba suatu saat aku mati belum sempat bertaubat. Inilah ketakutan manusia karena manusia menyembah dirinya sendiri. Mengabdi kepada dirinya sendiri. Tidak mentuhankan Tuhan yang menciptakan dirinya. Akhirnya seluruh amalnya, baik ketaatan ataupun baik kemaksiatan, semuanya buta dan tersesat ke dalam jahanam yang berbahan bakar badan-badan yang diakuinya dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah api yang membara-bara itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita kaji ketaatan menurut versinya Allah. Jadi ketaatan atau kebaikan versinya Allah beda lagi. Maknanya untuk mengaplikasikan ketaatan ataupun kebaikan versi Allah, versi Tuhan, versi Sang Pencipta, kita harus kembali dulu. Kita harus mati dulu. Kita harus kembalikan dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang menghadap Tuhan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, kembalikanlah bahwa hidup dan badan ini bukan milikmu. Pasrahkan kembali amanah-amanah billah
hidup itu amanah, badan ini amanah, apalagi laku-laku yang di antara hidup dan badan ini. Seluruh aktivitas-aktivitas itulah amanah-amanah Allah, ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat iblis. Maka dari itu, sebelum kita mengkaji tentang kebaikan atau ketaatan di sisi Allah, marilah kita kembalikan dulu, yakni Allah jadikanlah sebagai Tuhan dan dirimu jadikanlah sebagai yang dituhani. Maknanya, jadikanlah dirimu sebagai yang dituhani agar hati selalu bisa lillahi ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Bila kita sudah kembalikan semuanya hak ciptanya Allah lewat pintu baiat, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi, golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Kenapa? Karena kau sudah abdikan hidup dan badanmu hanya milikku. Karena kita sudah menyerahkan hidup dan badan, apalagi laku-laku di dalam kehidupan ini sudah bukan hak cipta diri manusia kita. Itulah yang disebut hamba-hambaku, dan itulah yang disebut pengabdian, dan itu pula yang disebut amal kebajikan. Itulah yang dimaksud amal ketaatan. Itulah yang dimaksud amal kebaikan di sisi Allah. Jadi tidak melihat laku-laku dohiriahnya, akan tetapi yang disaksikan oleh Allah laku perilaku hatinya. Di dalam hatinya pasrah, selamatkan semua apa yang terjadi kepada Tuhannya. Apa selamatnya hati? Kembali ke akhirat hawa nafsunya, ke akhirat iblis dan setan. Hanya itu nilainya. Maka kita akan mengetahui bahwa seluruh ibadah ataupun ketaatan, bahkan kemaksiatan ataupun keburukan sudah dibalas langsung spontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang penguasa diri manusianya. Kemudian wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bila hal yang demikian sudah dilaksanakan, yakni pulang kembali ke rahmatullah, maka akan masuk surga-surganya Allah. Namun bila kita tidak kembali kepada Allah, namun hati kita kembali kepada hawa nafsu kita sendiri di dalam kehidupan ini, maka berakhirnya akhiratnya ya di dalam jahanam. Itulah bedanya, bila Allahnya goib, pasti jahanamlah yang ditempatinya. Namun bila Allahnya amat sangat nyata keberadaannya di hatinya, maka tempatnya surga indallah. Itulah yang dimaksud mengabdi. Jadi pengabdian kita selama ini bisa kita ketahui diterima atau tidaknya, dibalas oleh Allah. Jadi kebaikan di sisi Allah pasti dibalas surga langsung saat ini juga. Dan keburukan atau ketaatan, kemaksiatan di sisi Allah pun dibalas langsung dengan anar, dibakar selalu. Jadi kalau versi manusianya balasannya besok. Karena manusia banyak ditipu oleh iblis dan setan. Dan semuanya dianggap besok. Kenapa? Agar manusianya, agar iblis dan setannya dengan leluasanya menjerumuskan, menyesatkan manusianya dengan hukum-hukum syariat manusianya. Selagi kita yang masih merasa bersyariat, ya kita tinggal bersama iblis dan setan. Dengan kebanggaannya, dengan kesombongannya, dengan kecongkaannya, sehingga gampang
gampang merendahkan orang lain, sehingga gampang menyalah-nyalahkan orang lain, sehingga gampang membodoh-bodohkan orang lain, sehingga gampang mengkafir-kafirkan orang lain, memurtad-murtadkan orang lain. Itulah agama iblis itu, yang mana terimbas dari amal-amal yang buruk, amal-amal yang maksiat di sisi Allah. Meskipun di sisi iblisnya, meskipun di sisi manusianya kelihatannya perbuatannya bagus, indah, sesuai syariat-syariat agamanya, akan tetapi di sisi Allah itu semua sampah, racun yang akan membakar diri manusianya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana, itulah kezaliman atas hawa nafsunya sendiri. Jadi balasan antara baik dan buruk di sisi manusia dan balasan baik dan buruk di sisi Allah sangatlah nyata perbedaannya bagi orang-orang yang sudah bertuhan di dalam hatinya. Akan tetapi bagi manusia yang tak bertuhan di dalam hatinya, ia enjoy saja dengan hawa nafsunya. Ia enjoy saja dibakar bersama iblis dan setan di dunia ini, karena mereka disesatkan oleh Allah. Dan ada pula yang ditunjukkan oleh Allah. Disesatkan atau ditunjukkan, itulah kesempurnaan Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa memahami paparan demi paparan yang ada di uripe Allah ini, dan semoga kita bisa membangun kembali kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kembali kedzaliman-kedzaliman kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon pamit dulu, kita akhiri sampai di sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.